Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisya Anggraini, NIM K4522070 dari Program Studi Pendidikan IPA akan mempresentasikan tentang video pembelajaran cahaya dan alat optik. Cahaya memiliki beberapa sifat. Yang pertama, dapat merambat lurus, kemudian dapat dipantulkan, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, serta dapat membentuk bayangan. Berdasarkan sumber cahaya, benda dibagi menjadi dua. Yang pertama, memancarkan cahaya sendiri, seperti matahari, bintang, dan lampu. Kemudian, tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, seperti bulan, meja, dan buku. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus ke segala arah, kemudian tidak memerlukan medium karena termasuk gelombang elektromagnetik. Kemudian sifat cahaya yang kedua yaitu dapat dipantulkan, di mana terdapat dua jenis pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan teratur, di mana jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata dan licin seperti cermin datar. Kemudian yang kedua yaitu pemantulan baur. Pemantulan baur dapat terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata atau tidak halus, seperti kertas, aspal, dan tembok. Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Kemudian sifat yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah pembelokan arah rambat cahaya. Pembiasan cahaya terjadi jika cahaya merambat dari suatu medium menembus ke medium lain yang memiliki kerapatan yang berbeda. Misalkan dari udara ke kaca, dan dari air ke udara, dan dari udara ke air. Contoh peristiwa pembiasan cahaya yang pertama, pensil tampak patah ketika dimasukkan ke gelas. Kemudian yang kedua, posisi ikan di sungai yang terlihat lebih dekat. Sifat cahaya yang selanjutnya, cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih sebenarnya tersusun dari berbagai warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Saat cahaya putih melewati prisma kaca atau tetesan air hujan, setiap warna dibelokkan atau dibiaskan dengan sudut berbeda karena memiliki panjang gelombang yang berbeda. Akibatnya, warna-warna tersebut terpisah dan membentuk spektrum cahaya. Setelah kita mempelajari tentang sifat cahaya, selanjutnya kita akan membahas tentang indera penglihatan atau mata. Berikut merupakan bagian mata dan fungsinya. Yang pertama, ada kornea yang berfungsi untuk melindungi mata dan memfokuskan cahaya. Yang kedua, ada pupil dan iris yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk. Yang ketiga, terdapat lensa yang berfungsi untuk memfokuskan bayangan ke retina. Kemudian yang keempat, ada retina yang berfungsi untuk menerima rangsang cahaya. Kemudian yang kelima, ada sel batang, di mana sel ini peka terhadap cahaya redup. Kemudian yang keenam, ada sel kerucut yang berfungsi untuk mengenali warna. Dan yang terakhir yaitu ada saraf optik yang berfungsi untuk mengirimi sinyal ke otak. Alat optik yang kedua yaitu kamera. Kamera bekerja mirip dengan mata manusia, di mana cahaya masuk melalui lensa, kemudian ditangkap oleh sensor, yaitu film atau digital. Kamera digital mengubah cahaya menjadi data digital, yaitu gambar. Untuk memotret bintang jauh, kamera dapat dipasang pada teleskop. Selanjutnya, kita
kita akan belajar mengenai alat optik, di mana terdapat teleskop yang berfungsi untuk melihat benda jauh seperti bintang dan planet. Teleskop terdiri dari dua lensa cembung. Yang pertama yaitu lensa objektif yang berfungsi untuk membentuk bayangan. Kemudian yang kedua yaitu lensa okuler yang berfungsi untuk memperbesar bayangan. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai alat optik teleskop, mari kita saksikan video berikut ini. Hai, astronom ini di sini. Kita bisa loh melihat benda-benda langit tanpa harus ke ruang angkasa. Bagaimana caranya agar kita bisa melihat bintang, planet luar angkasa dari bumi? Kita bisa menggunakan teleskop. Teleskop pertama kali ditemukan pada tahun 1608 oleh Henry Priestley, seorang pembuat lensa di Belanda. Namun, Galileo Galilei adalah orang yang membuat teleskop lebih terkenal. Dengan teleskopnya, dia melihat bulan, bintang, dan bahkan planet seperti Jupiter. Teleskop adalah alat yang digunakan untuk melihat objek yang sangat jauh. Dengan teleskop, kita bisa mengamati bintang, planet, dan galaksi yang berada ribuan bahkan miliaran kilometer dari bumi. Terdapat 3 jenis teleskop. Yang pertama adalah teleskop refraktor. Yang kedua adalah teleskop reflektor. Dan yang terakhir adalah teleskop katadioptri. Refraktor menggunakan lensa cembung disebut objektif untuk mengumpulkan cahaya dan membentuk citra pada titik fokusnya. Reflektor menggunakan cermin cekung disebut cermin primer untuk mengumpulkan berkas sinar ke titik fokusnya. Katadioptrik menggunakan kombinasi antara lensa dengan cermin. Komponen teleskop terdiri dari tripod, lensa okuler, lensa objektif. Cara kerja teleskop reflektor diawali dengan cahaya masuk melalui ujung teleskop, dipantulkan dari cermin utama ke cermin kedua. Cermin kedua kemudian mengarahkan cahaya ke lensa okuler. Sistem ini mengurangi distorsi cahaya dan cocok untuk mengamati objek jauh seperti bintang dan galaksi. Kita sudah belajar beberapa tentang teleskop, terkhususnya sistem teleskop reflektor. Sampai jumpa dengan astronot Meme di video selanjutnya.